Sahabat Indonesia, video kali ini kita masih bicarakan tentang Palestina, khususnya Gaza. Nah, baru-baru ini pemerintah Azerbaijan memutuskan untuk tidak mengirim pasukan ISF, International Stabilization Force, ke Gaza. Karena pertimbangannya adalah keamanan belum terjamin. Situasi kondisi sangat membahayakan pasukan mereka kalau mereka dikirim ke Gaza. Maka oleh sebab itu pemerintah Azerbaijan memutuskan untuk tidak mengirim pasukan ke sana. Nah, tinggal Indonesia. Nah, ini pertanyaan besar. Kenapa? Karena banyak pihak, beberapa pihak sudah mengingatkan pemerintah untuk meninjau ulang pengiriman pasukan ISF ke Indonesia, ke Gaza. Nah, Indonesia akan mempersiapkan sekitar 12.000 sampai 20.000 pasukan, baik angkatan darat, laut, dan udara. Nah, ini sudah dipersiapkan oleh Panglima TNI, nantinya akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Indonesia akan mengikuti pasukan-pasukan pejuang yang ada di sana? Nah, ini pertanyaan. Nah, sahabat Indonesia, kami mengingatkan terus kepada pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang pengiriman pasukan ke Gaza. Karena pihak pejuang tidak mau dilipiti senjatanya. Sedangkan tugas dari pasukan ini adalah untuk melucuti senjata-senjata pejuang yang ada di Gaza. Walaupun pemerintah mempersiapkan pasukan-pasukan ZENI, pasukan medis, dan pasukan-pasukan yang lain, tapi tugas utama yang dimintakan oleh Amerika adalah itu, karena masuk ke perjanjian yang kedua. Nah, sahabat Indonesia, pertanyaannya adalah, andai kata Indonesia mengirim pasukan di sana, kemudian pihak pejuang tidak mau menerima tugasan itu, apa yang terjadi? Kemudian pasukan-pasukan yang dikirim ini adalah akan dibiayai oleh negara masing-masing, karena ISF bukan pasukan peacekeeping di bawah PBB. Dan kita yakin bahwa pemerintah sudah memikirkan matang-matang ke sana, tapi kita masih ada ruang keraguan tentang situasi kondisi. Karena apa? Karena fase 1 belum selesai. Pembunuhan, penembakan yang dilakukan oleh Israel terus berlangsung sampai dengan hari ini. Nah, kita bisa bayangkan, kalau fase 1 belum selesai, kemudian datang pasukan internasional ke sana, kemudian pihak Israel masih melakukan penembakan di sana terhadap masyarakat sipil, kita bisa bayangkan bagaimana konflik interest antara pasukan-pasukan Indonesia, angkatan pasukan Indonesia di sana, dengan situasi kondisi di sana. Dan kemudian kita ketahui bahwa mereka akan ditempatkan di daerah utara, daerah green area. Di situ daerah-daerah yang begitu hancur. Dan di situ juga harus ada dibangun awal infrastruktur untuk pasukan-pasukan tinggal dan menetap di sana. Banyak hal yang harus dipersiapkan, dan kita belum dengar DPR bicara dengan pemerintah khusus masalah ini secara tegas. Apakah DPR memberikan izin? Karena pengerahan pasukan yang besar, saya pikir DPR harus memberikan izin, atau DPR harus memberikan lampu hijau kepada pengerahan pasukan yang ini, pasukan besar ini. Nah, sahabat Indonesia, kita mengharapkan agar Pak Prabowo untuk bisa mengkaji ulang pengiriman pasukan ini. Bukan kita tidak setuju, ingat ya, bukan kita nggak setuju. Kalau untuk peacekeeping dan untuk melindungi masyarakat sipil, kita sepakat hal ini. Tetapi kalau ada sesuatu, ada udang di balik batu, nah kita juga harus hati-hati. Maka ini hanya mengingatkan, sebagai warga negara tidak salah mengingatkan presidennya agar memperhatikan langkah-langkah pasukan. Kita nggak mau ada pasukan Indonesia yang korban di sana.